Doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent ma dihita sude. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita di minggu Advent yang pertama ini tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, ketika seseorang yang kita anggap berharga, yang kita anggap penting, bahkan orang lain sekalipun, ketika dia mempercayakan kita untuk menjaga atau mengawal sesuatu hal, barang atau benda misalnya, dipercayakan dengan kita, tentu sangat bangga dan sangat bertekad untuk melakukan apa yang diperintahkan itu dengan baik. Molo dilian haporsiau tu hita menjaga sesuatu hal, tentu di bagasan las niroha jagot tadui. Inilah yang dialami oleh Raja Daud, bahwa Tuhan Allah Israel yang berperang bersama-samanya untuk memerangi bangsa Filistin pada saat itu, karena Tuhan bersama-sama dengan dia, maka dia berhasil mengalahkan orang Filistin. Lalu kemudian dia, Raja Daud dan bangsa itu akan memindahkan tabut perjanjian, poti perpadanan, to Yerusalem. Segala persiapan dilakukan, pasukan disiapkan, dan yang lain sebagainya. Karena itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Raja Daud. Tidak heran ketika dalam proses pemindahan tabut perjanjian ini, Daud sampai menggubah lagu. Itulah yang kita baca tadi. Dia menciptakan lagu ini, syair ini, dalam suasana pembawaan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Kalau kita membaca mulai dari ayat 1, maka kita harus membayangkan bahwa tabut perjanjian itu sedang dibawa dengan penuh sukacita menuju Yerusalem, dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh sekalian orang yang diciptakan khusus oleh Raja Daud. Bicara tentang tabut perjanjian, dalam perjanjian lama itu, ketika tabut perjanjian itu ada di satu tempat, di suatu persekutuan, di suatu kegiatan, bahkan di suatu perang, itu adalah tanda kehadiran Allah. Mula dong poti perpadanan di sadenganan, di sada permingguan, perpunguan, bahkan di paporangan, itu adalah tanda nado do debata disi. Itu berbicara tentang kehadiran Allah. Sebab tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah.
Sahira bertolak belakang dengan pernyataan bahwa Tuhan itu adalah omnipresensia. Tuhan itu hadir di segala tempat. Tuhan itu ada di mana-mana. Sahira bertentangan tuh. Tidak. Tuhan itu menyatakan dirinya dimanapun. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh tabut perjanjian itu adalah Yesus sendiri juga mengatakan itu, bahwa Allah itu hadir di dalam bait-Nya. Itu makanya kalau ada kegiatan MBO mamiakon batu ojahan dan liling ra HKBP Sidoarjo akan melakukan itu. Amin. Kalau ada MBO itu yang diletakkan di altar gereja itu adalah menyerupai, meniru atau disimbolkan dengan meletakkan tabut perjanjian poti perpadanan di langkatani pas di perjongjong ni para gedai. Apa isinya? Perangkat nih HKBP, Bibel, agenda, konfesi, katekismus, nama patik. Itu isinya. Tujuannya apa? Itu adalah simbol dari kehadiran Allah benar-benar jongjong debata. Di tengah-tengah nih Bagas Coroy. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Pemazmur dalam nas ini mendefinisikan atau memberikan sebuah pemahaman siapakah Tuhan Allah Israel itu, yang sedang dihantarkan itu, yang sedang dibawa-bawa itu, yang menuju Yerusalem, yang disimbolkan dengan tabut perjanjian itu. Ada dua dasar dari Mazmur ini kita lihat. Pertama, dikatakan tadi, kalau kita lihat mulai dari ayat 1, bahwa dikatakan Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya, sebab Dia yang menciptakan semuanya. Ini perlu menjadi dasar untuk memahami nas kita ini. Kedua, kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan mencari Dia, yakni mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, suci hati dan tidak dikotori oleh keinginan dosa, yang lurus jalannya tanpa tipu muslihat dan tidak berdusta. Ayat 1, 2, 4 dan ayat 6. Selanjutnya dalam Mazmur ini dimasukkan pengajaran yang sangat-sangat luar biasa tentang janji Allah, bahwa mereka yang memenuhi kriteria tadi itu akan layak mendekati kekudusannya itu dan menerima berkat serta menerima keselamatan. Dinyatakan itu di ayatnya yang kelima. Setelah menjelaskan itu, setelah mengajarkan itu, setelah menjelaskan siapa Tuhan Allah Israel itu yang akan datang, dan menguraikan tentang siapakah yang layak untuk menyambutnya, maka selanjutnya pemazmur melalui nyanyian pujian ini menghimbau agar umat itu menyambut kehadirannya, sekaligus memberikan gambaran bagaimana cara, bagaimana sikap, bagaimana orang Kristen di dalam menyambut kehadiran Tuhan itu. Siapakah yang akan datang itu? Isidona nengro, Tuhan Allah Israel. Siapakah Dia? Dia adalah Raja kemuliaan. Kurang lebih seperti itu pemazmur memperkenalkan siapa Raja yang akan datang itu. Bahwa Allah harus dipandang sebagai Raja. Bahkan dikatakan, sebenarnya kalau sudah dikatakan Raja, itu sudah pasti mulia. Makanya setiap ada, kita lihat negara yang beralaskan kerajaan, bahkan di negara kita ini yang masih menganut sistem keraton misalnya, selalu rajanya dipanggil dengan sebutan yang mulia. Ada yang spesial di dalam nas ini. Tuhan yang sudah dikatakan Raja itu tidak cukup, tapi Dia disambung dengan kata Dia adalah Raja kemuliaan. Maka itu bermakna Dialah Raja
di atas segala raja. Dialah raja di atas segala raja. Bagaimana menyambut raja kemuliaan itu? Bagaimana menyambut raja di atas segala raja itu? Pemazmur memberikan dua cara yang berurutan, yang diulang pada nas ini di ayat 7 dan ayat 9. Cara menyambutnya adalah angkatlah kepala dan terangkatlah pintu yang berabad-abad. Angkatlah kepala dan terangkatlah pintu yang berabad-abad. Mari kita lihat satu-satu. Pertama dikatakan tadi, angkatlah kepala. Yerusalem sebelum menjadi pusat dari kerajaan Israel, wilayah ini dikuasai oleh bangsa Filistin. Umat Israel menjadi bulan-bulanan pada saat itu di bangsa Filistin, bagaikan orang yang kalah. Demikian juga mereka tertunduk malu, tertunduk di dalam kepedihan. Buah mana talu? Ya, kalau kita dulu waktu anak-anak bamulun ingot, hulat talu, merguli peiba, mergudu, dakola nuddu kate, tangis tu iba. Innaga biadong atong sistem permainan di akadadanak di hitana julu namo nate. Nuang dang masabi sebelum mulai dirok dangat citangis din na. Ya, dangat citangis na. Karena apa? Karena memang biasanya yang merasa dikalahkan itu, yang dinyatakan kalah itu akan tertunduk malu, akan di dalam kepedihan. Namun ketika raja di atas segala raja datang, yakni raja kemuliaan, maka mereka yang merasa menyerah di dalam hidupnya, mereka yang merasa pedih, sedih di dalam hidupnya, mereka yang merasa menyerah karena sakit penyakit, mereka yang merasa tertunduk di dalam kekalahan, keterpurukan ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dinyatakan angkat kepalamu. Dan bui tetap di dalam keputusasaan itu. Tapi menyambut raja di atas segala raja itu, angkatlah kepalamu, unang besai uduk di arsakmi. Jangan lagi hanya berkutat di kepedihan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Secara umum dunia ini sekarang, jangan tertunduk lagi dengan virus ini, tetapi angkatlah kepalamu. Menyambut raja di atas segala raja. Menyambut kehadiran raja yang mulia itu harus dilakukan dengan girang, tanpa ragu, dengan optimis, sebagai simbol bahwa kepala itu ditegakkan. Ido namar Advent. Ido namar Advent. Menyambut raja kemuliaan itu harus di dalam kegirangan, di dalam sukacita. Mula dong akar sak mua kamang do tinang. Adok si pikirata, adok padeliata, adok si taonota. Angkatlah kepalamu, tegakkanlah, karena sukacita kemenangan harus menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan sang raja di atas segala raja itu. Tidak ada lagi kepedihan, yang ada adalah kepastian bahwa kita akan dimenangkan. Minggu lalu ngata bigi nama-nama dari saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Kapan nama kita akan dibacakan? Usuk kumaju ita ngasiap pamuak kamang do tinang mate. Ngasiap pita marujung ngoluta di Portibion. Petejo nanggu apalah jolosoho siak kanganonin na. Kalau sohot, tunggu dulu. Saya mau melihat cucu. Sudah ada cucu, tunggu dulu.
nanggo palau bereng mangudang cucuki dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita yakin ada kepastian kemenangan yang dibawakan oleh Raja kemuliaan itu, dang hata biar bera dohonotta, tidak ketakutan lagi, tapi dengan sukacita, dengan girang, ini aku Tuhan, seguru di homa. Seturut kehendak Tuhan. Itu tadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, angkatlah kepala. Yang kedua dikatakan terangkatlah pintu. Memang dalam bahasa Indonesia ini agak kurang jelas diperlihatkan. Tapi kalau kita melihat ke dalam bahasa asli, bahkan di bahasa Batak, hamu ale akaharbangan. Jadi kalau seandainya dipisah yang dalam bahasa Batak itu ada dua kalimat, patugijang ma tohang muna, angkatlah kepalamu. Nah padua hon patugijang ma hamu aliak keharbangan, jala patugijang mahamu ali akapitu narobi. Dalam bahasa aslinya ini, bentuk kalimat ini adalah bentuk kalimat imperatif, kalimat paretta doon, perintah, ya. Jadi molo di dokter, angkatlah pintu, dang marlapatani, terbukalah pintu. Molo di dokter buka pintu berarti buido peon tutup. Terbukalah pintu, mulai ini masih tetap ada batasan, melainkan ia menyebut dengan kalimat terangkatlah pintu-pintu. Patugijang mahamu ale akapitu sianarobi. Keterangan waktu ini juga penting, yang berabad-abad. Naung tradisi doi di bangsa Israel, hera sarupa song ki hita di habatahuttai. Muluneng masuk tu sada huta olas sada do harbangan. Selebihnya itu marpari doi biasana di yung di baik parigi di suani mamusiaka bulu. Olas sada do harbangan lo masuk tu luati. Terangkatlah pintu-pintu yang sudah berabad-abad di situ, dan bukan terbuka, ini menunjukkan makna hilangkan pintunya, tidak usah memakai pintu lagi. Hilangkan pintunya dan jangan memakai pintu lagi. Apa maknanya? Selebar apapun pintu itu dibuka, sebolak-bolak nih harbangan ini dibuka, ia tidak sanggup terbuka lebih lebar lagi menyambut kemuliaan Raja, kemuliaan yang maha besar itu. Pintu-pintu itu tidak sanggup menandingi kemuliaan Tuhan Allah Israel. Pintu-pintu itu yang dibangun oleh tangan manusia itu tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuk Tuhan Allah yang maha agung itu. Adong ma manang piga odol honon nami tuhita parculuk. Dung Daud memulai penyampaian dari pasal ini dengan memperkenalkan siapa Tuhan Allah Israel. Tidak bahwa yang menang perang itu adalah Raja Daud. Dalam pelaksanaannya yang menang itu adalah Raja Daud. Maka seyogianya yang dielu-elukan, yang disorak-sorakkan adalah Raja Daud. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak melakukan itu. Nama pribadinya tidak ia sebutkan sama sekali dalam nyanyiannya. Sebaliknya, ia hanya menyebut nama Tuhan Allah Israel dan memberi pengakuan bahwa Raja itulah, Raja di atas segala raja itulah yang berperang, bukan Daud tetapi Tuhan. Seharusnya menjadi penting bagi kita
menjadi penting bagi kita dalam menjalani hidup ini untuk tidak salah fokus. Jangan salah fokus, apapun alasannya. Tuhanlah yang tetap menjadi fokus kita. Tuhanlah yang tetap menjadi pujian dan kemuliaan hanya baginya. Jangan sedikit pun mengambil hak Tuhan. Jangan sedikit pun mengambil hak Tuhan. Dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan, bukan kita. Kedua, menyambut kehadiran Tuhan haruslah melalui pengakuan bahwa dialah Raja kemuliaan. Puasa, kenapa? Raja di atas segala raja, kenapa? Tidak ada tahta lain di hati kita. Singgasana di hati kita hanya milik Tuhan. Dan dialah yang terus bertahta, yang akan mampu mengalahkan ego kita. Di sisi lain, menyambut Tuhan harus dengan kegirangan. Siapapun dari kita yang mengalami kekalahan, yang sedang menjalani peperangan duniawi, harusnya dengan kehadiran Sang Raja perkasa dalam peperangan itu, kondisinya harus berubah. Kondisinya harus berubah, harus bermental sebagai orang yang menang. Jika Tuhan hadir, sambutlah dengan kemenangan, angkatlah kepala sebagai tanda siap mengalami kehadirannya. Yang ketiga, tidak ada yang layak menandingi kemuliaannya. Bahkan gerbang berabad-abad, harbangan nang meratus-ratus tahun ini, simbol telah banyak pengalaman, telah banyak terjadi menghadapi peperangan. Acap kali berguna dan diperlukan, kehadirannya dibutuhkan melindungi wilayah. Kehebatan gerbang penyambut megah, menyambut tamu itu dipandang tidak layak menyambut kehadiran Raja di atas segala raja itu. Pemahaman ini menjadi pemahaman orang percaya sampai saat ini. Ini harus menjadi pemahaman kita sampai sekarang. Kita masih bisa melayani, kita masih bisa bekerja, itu karena dilayakkan Tuhan. Kita masih bisa memuji namanya, itu pun bukan karena kita layak, tapi kita dilayakkan Tuhan. Kita masih bisa beribadah, itu bukan kita karena berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain, tetapi kita boleh bersekutu karena layak, karena Ia layak dan melayakkan kita, sehingga Dia menerima persekutuan kita ini. Asing siani dan layak kita dia dopanna. Lain dari situ, kalau kita tidak merasa karena dilayakkan dan layak natapatupai tu debata. Kalau kita melayani dia misalnya melalui gereja, kita menganggap karena keahlian, kemampuan dan kelebihan kita, bukan karena kita menganggap dilayakkan. Apa yang kita lakukan itu tidak layak baginya. Ya kita bekerja dan lain sebagainya, menganggap itu datang dari diri kita sendiri, bukan menganggap karena dilayakkan oleh Dia. Maka apa yang kita kerjakan itu tidak layak bagi Dia. Dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dalam masa-masa Advent ini, kita sadarilah itu melalui nas firman Tuhan hari ini. Dialah yang melayakkan kita. Sambutlah Raja kemuliaan itu, Raja di atas segala raja, dengan penuh kegirangan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman Tuhan yang telah bersekutu dengan kami.
biarlah firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus boleh kami pahami dan kami dikuatkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa berperang dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan yang melayakkan kami di dalam segala keadaan kami. Oleh karenanya, kami siap Tuhan menyambut kedatangan-Mu, menyatakan keadilan-Mu di seluruh dunia ini. Kami berdoa buat seluruh orang-orang Kristen di dunia ini, secara khusus di negara kami ini. Berita yang kami dengar, yang kami baca, sungguh kami Tuhan memohon kepadamu, Engkau jauhkan bangsa dan negara kami ini dari orang-orang yang tidak beradab. Kuatkan kami, kuatkan bangsa dan negara ini, menyatakan keadilan bagi semua kaum, bagi semua agama. Engkau hiburkan yang berduka cita, supaya tidak putus asa, tapi senantiasa hidup di dalam pengharapan akan Engkau. Berkati gereja Tuhan ini dalam segala rencana, dalam segala proses. Tuhan Maha Tahu, dan kami akan menyatakan Tuhan mengasihi dan Tuhan menghendaki rumah-Mu berdiri di Sidoarjo ini melalui gereja-Mu HKBP Sidoarjo ini. Berkati para pelayan Tuhan yang dipimpin oleh pimpinan jemaat kami Emang Pendeta, supaya semua pelayanan, kegiatan, dan rencana gereja ini boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap kehidupan, dalam pergumulan, di dalam apapun yang dihadapi. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami serahkan lanjutan dari ibadah ini, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.